ya udah saya mau ambil tapi saya cuma punya 1 juta, mau nggak tak bayar 1 juta, ya udah nggak apa-apa, ya udah. Apa ya udah, kalau saya mau bayarin pilih kantong kanan apa kantong kiri. Apa yang di peci nih? Itu masalah lagi. Korban dipin udah. Mystery box. Kan hari ini banyak tuh yang itu tuh yang di marketplace banyak mystery box. Karena itu sering dijadiin konten Ustaz buat YouTuber. Menarik itu Ustaz kontennya Ustaz. Ngomong-ngomong YouTube Ustaz, ada beberapa komunitas yang kita yang memakai pendapat mereka kalau dalam untuk mencapai monetisasi ya. Monetisasi itu mereka bahasa kasarnya boleh menghalalkan segala cara, termasuk nonton ngebuka YouTube tuh tanpa ditonton gitu kan. Apalagi kadang-kadang ngebukanya banyak dalam satu PC. Dan laptop itu bisa ngebuka 20 atau 10 YouTube. Dalam alasan mereka, ya ini kan seperti kata kawan-kawan ngomong, ini ikhtiar, salah satu ikhtiar dari mereka gitu kan. Tujuannya toh nanti uangnya, kalaupun nanti monetisasi itu uangnya nanti untuk disumbangkan atau apa gitu. Itu gimana Ustaz? Enggak. Ada banyak hal yang pertanyaan satu, tapi banyak hal yang untuk didudukkan. Kayak fake order ya, fake order kayak orderan palsu gitu. Kalau fake order kan jelas-jelas itu untuk nggak ada tujuan dakwah. Ini mereka kan berdalihnya dakwah. Dakwah sekalian itu uangnya pun bisa untuk support dakwah ataupun disumbangkan kemana gitu. Gimana Ustaz? Ada beberapa yang perlu didudukkan. Yang pertama adalah terkait dengan monetize pada satu aplikasi seperti YouTube atau yang semisalnya. Secara umum itu juga satu hal yang secara syar'i perlu digali nanti, terkait dengan apakah itu bagian dari yang diperbolehkan atau tidak. Itu satu hal ya. Karena nanti kalau namanya sajian bentuk uploading atau postingan dalam bentuk video dan yang semisalnya itu kan nanti kembali kepada kontennya, itu konten yang bermanfaat atau tidak. Apakah kontennya itu konten yang kemudian mengajarkan kebaikan atau tidak. Kalau dia bermanfaat dan mengajarkan kebaikan, secara umum kontennya boleh, membuat kontennya tidak ada masalah. Adapun kalau itu terkait dengan justru malah mengajarkan keburukan, kemudian melahirkan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya, bahkan ngeprank, termasuk unjuk kebohongan, unjuk kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bagian dari yang diharamkan membuat konten seperti itu. Dari sisi konten. Kemudian dari sisi hasilnya ya nanti kembali ke tadi. Kalau kemudian hasilnya didapat dari hal yang baik, ya dia akan baik dan halal secara umum. Ketika kemudian itu didapat dari dari sesuatu yang buruk tadi, dia akan buruk dan haram. Dan ini bagian dari yang secara umum kaidahnya demikian yang perlu difahami. Kemudian yang ketiga, istilah menghalalkan segala cara untuk demi monetis itu juga masalah tersendiri, ya kan? Karena nanti ada unsur gisnya di situ. Padahal Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang mencurangi kami maka dia bukan golongan kami. Dan sifat curang itu bukan sifat seorang mukmin. Kemudian yang kedua terkait dengan mengelabui, ya kan, termasuk berkhianat dan semisalnya, itu juga dilarang di dalam Islam. Apalagi kalau kemudian dia istilahnya supaya kemudian di situ viewernya banyak, dia buka banyak ini satu hal untuk mancing viewer, untuk mancing viewer dan lain sebagainya, biar kelihatan yang melihat banyak dan lain sebagainya. Walaupun satu hal lagi nanti pembahasannya, artinya itu bentuk hal-hal yang kemudian asalnya itu bagian dari yang dilarang di dalam Islam, ya. Karena kan
ada unsur ketidakjujuran di situ, ada unsur keterpaksaan di situ, ada unsur yang kemudian menunjukkan kecurangan di situ, kedustaan di situ. Nah ini yang hal-hal yang secara prinsip di dalam Islam bagian dari yang dilarang gitu. Nah tadi juga disebutkan terkait dengan masalah lah nanti hasilnya untuk dakwah. Kalau untuk dakwah itu gunakan dengan cara yang halal saja. Kalau kita berangkat dari hati di dalam membuat kontennya, itu akan sampai ke hati juga, sehingga menggerakkan hati-hati yang lain juga untuk kemudian menonton. Kalau memang itu bagian dari konten yang bermanfaat dan mengajarkan kebaikan tadi, nggak usah khawatir kok. Kalau memang itu rezeki kita, monetis itu suatu hal yang mudah untuk kita dapatkan dengan izin Allah. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian kita mengusahakannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang kemudian diharamkan, cuman untuk sampai monetis aja gitu alasannya. Gitu, karena ini belum dapat uangnya. Kalau udah monetis berhenti dari itu misalnya. Kadang-kadang yang jadi masalah dia mungkin meningkatkan lagi subscribernya, ingin meningkatkan lagi viewernya dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia tetap melakukan itu. Ya udah, saya mau ambil tapi saya cuma punya 1 juta, mau nggak tak bayar 1 juta, ya udah nggak apa-apa, ya udah. Ya udah, kalau saya mau bayarin pilih kantong kanan apa kantong kiri? Apa yang di peci nih? Itu masalah lagi. Korban dipin udah. Mystery box. Kan hari ini banyak tuh yang itu tuh yang di marketplace banyak mystery box. Karena itu sering dijadiin konten Ustaz buat YouTuber. Menarik itu Ustaz kontennya Ustaz. Bermasalah. Nanti hasilnya yang didapatkan juga akan bermasalah dan tidak layak yang kemudian kita berikan untuk Allah dan Rasulnya itu dari sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Ya. Karena Nabi sendiri mengingatkan layak wallahu shadaqatan min hululin. Allah tidak menerima sedekah dari barang curian. Demikian juga tidak akan menerima haji dari harta yang haram untuk berangkat hajinya tadi. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Apapun amal solehnya, entah itu dakwahnya, entah itu mengajarkan kebaikannya, entah apapun bagian dari yang menjadi amal soleh tadi itu, betul-betul perhatikan bahwa yang kita gunakan untuk itu adalah berasal dari yang halal. Karena itu menjadikan apa yang kita kerjakan tadi itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang dakwahnya saja. Maksudnya bukan tentang yang penting konten dakwahnya jalan, enggak. Bukan tentang itu. Kalau cuma sekedar konten dakwah jalan, itu satu hal yang mudah gitu. Maksudnya mudah itu, apakah itu diambil dari sesuatu yang haram atau yang halal? Ya itu mudah jalan. Tapi apakah dakwahnya akan sampai atau tidak? Bisa jadi karena keberkahan apa yang kita lakukan tadi itu menjadikan dakwahnya tadi itu tersampaikan sehingga banyak orang yang tersadarkan. Buat apa konten banyak, konten dakwahnya banyak, tapi tidak menyadarkan orang? Karena berawal dari sesuatu yang tidak mendatangkan keberkahan tadi. Itu yang perlu kita hati-hati. Kalimat balighu anni walau ayat dalam hadis itu, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat itu. Namanya sampaikan itu berarti bagaimana tersampaikannya dakwah kita. Lah kalau kontennya banyak tapi nggak ditonton kan juga buat apa? Bisa jadi berangkat dari ketidakberkahan apa yang kita usahakan di awal tadi. Gitu. Yang kalau kemudian kita tulus karena Allah, ikhlas karena Allah, mau monetis mau tidak, ketika itu diawali dengan satu hal yang kemudian mendatangkan keberkahan Allah tadi itu, bisa jadi akan bermanfaat untuk yang lain. Kita dapat amal jariahnya walaupun tidak dapat monetisnya. Kalau ternyata kemudian Allah takdirkan dapat monetisnya juga, monetisnya lebih support lagi untuk dakwah karena ditempuh dengan cara yang halal, sehingga lebih barokah lagi untuk dakwahnya nanti. Itu yang harusnya diusahakan, apalagi tujuannya adalah tujuan kebaikan. Dan melakukan kebaikan itu tidak kemudian dengan menghalalkan segala cara, enggak. Gitu. Jadi poinnya Ustaz, perilaku seperti ini merusak keberkahan kah, atau itu malah jadi masuk haram atau masuk syubhat? Itu gimana Ustaz? Ya masuk yang haram tadi jelas-jelas mengandung sesuatu yang kemudian secara asalnya dilarang kok, kecurangan ya kan, kedustaan, kemudian ketidakjujuran dan lain sebagainya, itu kan satu hal yang kemudian diharamkan di dalam Islam. Jadi kalau melakukannya jelas berdosa, ya kan? Belum lagi nanti dari unsur keberkahan dari apa yang kemudian diusahakan tadi.
Belum lagi nanti dari sisi bisa jadi pahalanya nggak dapat karena tujuannya adalah tujuan dunia, ya kan? Karena untuk monetes tadi maksudnya. Belum lagi nanti tidak tersampaikan dakwahnya karena keberkahan dari apa yang diusahakannya tadi itu nggak ada, gitu. Itu apa namanya? Ya aku menyimpulkan sih dari Anda tadi ngomong tajid di dunia sih, memperbaiki dunia terus hidayatnya. Bukan hanya niatnya diperbarui, caranya juga harus diperbaiki. Niat, gitu. caranya. Setahuku ada cara lain sih tanpa harus tadi curang ya mas, pakai order atau gimana. Ya banyak kok konten-konten yang natural aja tapi ya Allah angkat gitu loh. Ya tadi kata Anda benar. Ya itu bagian dari takdir. Kalau memang takdirnya kemudian dapat monetis ya akan dapat. Tapi kan kalau itu alami, diawali dengan ketulusan dan kejujuran tadi, tidak mengandung kecurangan, itu akan mendatangkan keberkahan dan akhirnya konten itu akan nyampe kepada yang kemudian kita tuju tadi. Kan tujuannya video kita buat, konten itu kita buat kan supaya ditonton. Bisa jadi hari ini orang lihat konten skip sampai akhir gitu aja. Akhirnya kemudian apa yang dikontenkan tadi nggak nyampe itu, ya bisa jadi karena ketidakberkahan dari apa yang diusahakan di awal tadi. Gitu. Bahkan bisa jadi walaupun viewernya sedikit, tapi itu mencerahkan banyak orang, ya akhirnya kemudian menjadikan keberkahan bagi yang menyaksikan konten itu, juga keberkahan bagi yang membuat konten itu. Dan itu satu hal yang nilainya jauh lebih tinggi daripada monetes. Jadi pihak penyedia layanan konten tadi itu saja gitu. Dan itu yang penting untuk lebih diusahakan. Kecil tapi cabai rawit gitu. Iya, itu satu hal yang kecil tapi fatal kalau kemudian salah. Masalah niat kan? Satu masalah niat, yang kedua masalah cara. Itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Saya sih pernah sih di luar dari YouTube tuh kan, berapa kali saya pernah dikasih tahu sama kawan, wih antum nih masih kurang, masanya bikin posternya ini nggak apa-apa lah kata saya kan, yang penting walaupun flyer saya jelek nyampe ke orang gitu. Ada yang ngamalin satu aja saya udah seneng gitu. Itu saya sih tujuan. Begitupun kita pun sekarang nih bikin YouTube nih kan nggak harus itu videonya viral, tapi yang penting itu bisa diamalkan sama beberapa orang. Itu aja sih. Ada ini cukup ya. Allah cukup. Penjelasannya mungkin insya Allah cukup karena terlalu banyak kayaknya yang kita tanyain. Masalahnya ngelebar, tapi insya Allah bermanfaat semua untuk kawan-kawan. Jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan. Bagi kawan-kawan yang mungkin nanti ke depannya masih ada pertanyaan tentang muamalah, baik itu pun tentang berniaga ataupun muamalah lainnya, bisa ditanyakan atau tulis di kolom komentar, ataupun bisa komen ke siapa yang share nanti tanya aja langsung. Tapi lebih mudahnya sih di komentar YouTube ya. Komentar YouTube insya Allah kita pantengin terus. Nah, jadi untuk kawan-kawan kita minta bantu juga untuk like, komen, dan share-nya supaya dakwah kami terus berkembang. Kita akhiri sesi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.